disekat di Pati. Ini oleh kepolisian, tidak boleh di Jakarta. Ini sekatnya di mana nih? Dijemput aja Pak, ayo. Saya kurang tahu ini daerah mana. Ini kirim Ini bis Pati nih. Bis Pati. Bis temen kami nih. Iya. Disekat nggak boleh ke Jakarta. Iya emang semua. Untuk teman-teman ini jelas. Dewan Perwakilan Rakyat kita takut kepada rakyat ketika rakyat Indonesia bersatu untuk mendesak RUU perampasan aset tindak pidana agar dimiskinkan koruptor. Ini jelas. Ini pasukan Pati ini dicegat. Luar biasa ya masyarakat Pati. Keren. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ya, datang dari Pati ke Jakarta untuk menggelar aksi 27 Agustus 2026. Ada dua tuntutan dari saudara kita dari Pati ini. Apa? Yaitu adalah disahkannya undang-undang perampasan aset para koruptor dan dihukum mati para koruptor. Keren sebenarnya, ya keren. Tapi kenapa kebanyakan titik-titik merasa terganggu dengan aksi ini? Ada yang bilang bahwa aksi ini adalah titik-titik ditunggangi dan sebagainya. Saya sebetulnya mau tertawa melihat kalian yang ingin mengusung tema RUU perampasan aset ini sebagai tema untuk unjuk rasa. Karena apa? Jauh-jauh kalian dari Pati membawa isu ini ke Jakarta bagi saya adalah sebuah lelucon. Saya tidak mau berbicara lebih lanjut mengapa saya menganggap seperti itu. Karena saya tahu kalian siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, isu RUU perampasan aset yang kalian usung ini adalah isu tunggangan. Dan saya mau mengatakan bahwa kalian sesungguhnya telah ditunggangi oleh pihak politik tertentu. Dan banyak telunjuk mengarah kepada kekuatan politik Solo yang menunggangi kalian untuk menciptakan situasi tidak kondusif. Situasi yang tidak damai di Jakarta. Padahal kalau kalian mau bersuara, di Pati juga kalian cukup bisa bersuara tentang RUU perampasan aset ini. Mengapa kalian harus ke Jakarta? Kalian punya kepentingan tertentu. Kalian ditunggangi kelompok tertentu. Dan kami akan melawan itu. Apapun yang upaya kalian, apapun usaha-usaha kalian untuk membuat Jakarta ini menjadi terganggu, menjadi chaos, kami akan lawan. Tapi dari sudut pandang saya, aksi ini luar biasa karena saudara kita ini dari Pati bukan sekali ini ya mereka menyuarakan keadilan sehingga mereka pernah membuat aksi unjuk rasa di Pati sana di Jawa Tengah. Nah si mas ini ketuanya ini pernah membuat geger ya, bersih tegang dengan Bupati Pati. Keren. Itu sempat viral ya. Nah tapi ada yang aneh dari kejadian ini. Kok kenapa kemarin tiba-tiba ada mengatasnamakan masyarakat Pati langsung masuk ke gedung DPR dan berdialog dengan pimpinan DPR. Jadi segelintir orang itu sebetulnya ada beberapa orang yang bukan asli Pati, mengacak-acak Pati, mengatasnamakan Pati. Orang luar dari Pati, kami inilah yang sebetulnya asli Pati, lahir di Pati, putra Pati, selalu jaga Pati, Pati jaga NKRI. Lihat ini Pati, keadaan Pati yang sebetulnya cinta damai, ramah, ingin kita kondusif semuanya. Tapi dengan adanya segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat Pati, membuat kita sangat-sangat tidak beradab. Mohon sekali lagi, ini dari kami, kelompok nelayan, minta perhatian. Laporan dari perwakilan, tiga perwakilan tadi, bahwa ada sekelompok kecil yang bisa membuat konotasi terhadap daerah Pati, sehingga harapan Bapak yang mengusulkan tentang perikanan tadi, kek perikanan, merasa Pati, masyarakat Pati merasa dirugikan karena dengan adanya pemberitaan-pemberitaan tersebut, maka investor mempunyai keraguan untuk bisa. Kita bukan bagian dari mereka. Kita dengan teman-teman ormas dari beberapa LSM, tokoh masyarakat,
tokoh agama. Ini bagian dari bentuk keresahan kami. Jadi kita nggak ada hubungannya dengan apa yang tadi Mbaknya sampaikan. Kita penyampaiannya hal yang berbeda. Ya itu tadi, itu juga bukan bagian dari kami. Saya nggak bisa nanggapin tentang itu. Nah, para aliansi masyarakat Pati Bersatu ini mereka bingung. Ini siapa yang di dalam? Siapa yang berdialog dengan DPR? Ya. Atau itu siapa ya? Ya jelas itu bukan dari masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat Pati Bersatu. Saya kira tidak ada perpecahan karena mereka datang dengan tiba-tiba. Itu siapa yang mengondisikan, siapa ya kita nggak tahu. Mereka mengatasnamakan apa kita nggak tahu. Yang jelas mereka bukan bagian dari aliansi masyarakat Pati Bersatu. Jadi agak ganjil ya. Ketua aliansi juga ini AMPWB ya. Itu sempat sempat dimasukkan ke dalam mobil sama aparat untuk dimintain keterangan. Tapi karena masyarakat di situ mungkin kita nggak sebutin satu-satu ya, menghalang sehingga si Mas ini tidak jadi diangkut ya, atau tidak jadi dibawa oleh polisi. Keren, luar biasa. Ini saya lagi ada di kebun ini, Tapi saya berharap tidak ke sana lah ya. Saya menghimbau kepada warga masyarakat Jawa Barat untuk tidak berangkat kalau himbauan. Tapi kalaupun mereka tetap berangkat, yaitu hak pribadi mereka. Sehingga Jawa Barat aja menghimbau melalui wakil gubernur, warga Jabar jangan ke Jakarta ikut demo. Kan lucu ya. Ini kan demonya bukan demo anarkis, bukan demo apa. Ini kan demo untuk kepentingan rakyat Indonesia, membuat efek jerak para koruptor. Ya, bener gak? Pengesahan undang-undang perampasan aset, terus hukum mati para koruptor. Bener gak? Kok kenapa seakan-akan bahwa aksi demo ini akan anarkis, akan rusuh gitu, ditakutin oleh banyak orang. Dan faktanya Pati adalah salah satu di mana pergerakan Indonesia dimulai. Jadi tidak boleh berhenti. Habis ini perjuangannya bukan hanya untuk Pati, tapi untuk Indonesia seluruh. Hidup Pati! Jangan berhenti! Pati tidak berhenti! Pati tidak berhenti! Pati tidak berhenti! Yuk! Lanjut! Saya nebak. Sama-sama. Ada kaosnya nggak? Mau beli? Kasih ya. Kasih Bu. Salam satu hati. Salam. Gini, bank-bank ini kan punya kewajiban memenuhi, ada prosedurnya, memenuhi kewajiban, misalnya ada permintaan dari pajak, PPATK maupun APH. Nah, kalau ada permintaan tentu pihak bank sesuai prosedur yang ada mereka akan melaksanakan. Tinggal nanti kita konfirmasi cerita sebenarnya seperti apa. Berarti mekanismenya sebenarnya sudah benar ya, Pak? Ya, mekanisme kan aturan perbankannya ada, Mbak. Jadi pertama kalau ada permintaan dari APH atau permintaan dari pajak, bea cukai atau dari PPATK, tentu pihak bank Himbara akan melaksanakan sesuai prosedurnya. Yang perlu dipahami, bank ini adalah organisasi perusahaan yang sangat good corporate governance, sangat transparan, tidak mungkin mengambil keputusan tanpa tidak mungkin keputusan diambil di luar dari mekanisme prosedur dan aturan hukum yang ada. Ada imbauan mungkin untuk masyarakat yang resah, Bang? Ya, menurut saya masyarakat tidak usah resah. Sekali lagi Bank Mandiri maupun bank-bank yang ada pasti melakukan dan mengambil kebijakan sesuai prosedur dan aturan hukum yang ada. Bank-bank selalu melaksanakan good corporate governance, jadi tidak mungkin keputusan
apalagi pemblokiran itu dilakukan sepihak. Pasti ada permintaan dari pihak yang berwenang, apakah aparat penegak hukum, apakah. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, kami dari pihak bank tentunya menerima dengan baik apa yang menjadi arahan dan permintaan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolda, arahan daripada pimpinan Komisi 3 serta Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tadi. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditkrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening yang kemarin disampaikan untuk dilakukan penundaan transaksi. Mungkin itu Bapak Pimpinan yang kami hormati. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami akan selalu memegang amanah daripada nasabah dan masyarakat dengan baik untuk menyelenggarakan pelaksanaan